kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa disebut juga sebagai Bumi Kondo Sapata Uai Sapalelean, yang berarti sawah yang luas dengan satu pematang dan air tersebar merata yang mengandung makna masyarakatnya memiliki ikatan kuat, saling peduli dan saling mendorong untuk maju bersama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang memiliki adat budaya yang unik, serta memiliki lekuk bentang alam yang menggoda dan berada di dataran tinggi. Hal tersebut menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamasa. Saya Tiara, salah satu pegawai di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat. Hari ini saya diberi tugas oleh Kepala Balai untuk melakukan survei lokasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2020 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hari ini saya akan menuju ke lokasi rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya yang terletak di Desa Bala, Satanetean. Desa ini akan menjadi lokasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW. Program PISEW ini bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal berdasarkan potensi atau komoditas unggulan. Desa ini sangat membutuhkan infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian dan perkebunan agar dapat menunjang kegiatan perekonomian antar kecamatan. Besar harapan masyarakat Desa Bala agar tersedia akses jalan yang baik guna mendukung kegiatan perekonomian di Desa Bala Satanetean ini. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa. Desa ini juga merupakan salah satu lokasi yang akan dilaksanakan program sanitasi pedesaan atau SANDES. Sasaran penerima manfaat program SANDES adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk yang memiliki anak stunting, ibu hamil dan batita. Melalui pelaksanaan program sanitasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman secara masif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentang pola hidup bersih, yakni dengan melakukan kebiasaan sanitasi yang baik agar dapat menekan angka gizi buruk dan stunting, khususnya di Kabupaten Mamasa. Maka lo kititai, membagi emberen tersatimba, di batunya lawai, kita terus citero kepatua. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan rumah adat di Desa Bala Tumuka, Kecamatan Bala, yang merupakan desa penerima program PAMSIMAS 3 tahun 2020. Di desa ini, cakupan akses air minum aman dan akses sanitasi aman masih terbilang rendah. Susah sekali nakku, untuk air diambil dulu kan. Pergi di timba, bawa jargen, jalan kaki, naik gunung. Besar harapan masyarakat Desa Bala Tumuka dengan hadirnya program PAMSIMAS dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di pedesaan ini. Selain kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat juga akan melaksanakan kegiatan reguler, yaitu rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah. Saya pun semakin bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Tabulahan. Seperti yang diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal inilah yang menjadi dasar hukum utama kami dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah.
Adapun kriteria dalam penanganan rehabilitasi sekolah yakni berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, status kepemilikan tanah merupakan milik pemerintah daerah dan bersedia menerima aset, memiliki izin mendirikan bangunan, tidak ada sumber pendanaan lain, dan dari hasil verifikasi dan identifikasi teknis masuk dalam kategori rusak berat. Jadi saya berharap sebagai kepala sekolah semoga pemerintah atau PUPR dapat segera merealisasikan pembangunan ini supaya ada ditempati anak-anak untuk belajar. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, kita memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Saya kembali ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat dan kegiatan reguler di Kabupaten Mamasa. Lokasi pertama yang saya kunjungi ialah tempat pelaksanaan program PISEW. Penerapan protokol kesehatan tentunya juga diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Sebelum memasuki area konstruksi, terlebih dahulu kami memastikan untuk tetap memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa program PISEW dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan langsung oleh fasilitator masyarakat di bawah supervisi tenaga ahli provinsi. Tujuan program PISEW ini adalah untuk menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan serta untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Sama halnya dengan pelaksanaan program sanitasi pedesaan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting. Pelaksanaan sanitasi pedesaan dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM dengan cara pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan fasilitas sanitasi di desanya yang didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan atau TFL untuk memberikan pendampingan teknis dan administrasi anggaran. Begitu pula dengan program PAMSIMAS yang juga dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat, yakni melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini berguna untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, program PAMSIMAS turut berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yakni dengan pembangunan item pekerjaan seperti sarana cuci tangan, baik itu di sekolah maupun di fasilitas umum desa. Selain dikarenakan oleh pandemi COVID-19, suasana berduka cita di desa juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan konstruksi kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. Sebab, pada saat ada warga yang meninggal di desa, maka semua warga sekitar akan menghentikan aktivitasnya, termasuk bekerja melanjutkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. Seperti kita ketahui, bahwa pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat ini dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Selain pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan reguler, yaitu rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah.
Di tengah pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 ini, telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kabupaten Mamasa, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan konstruksi. Adapun item pekerjaan yang ditangani yaitu meliputi rehabilitasi ruang kelas, pekerjaan lapangan upacara, papan nama sekolah, toilet, pagar, dan talut. Pelaksanaan konstruksi di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebab berdampak pada pembatasan akses jalan menuju ke lokasi sekolah. Lokasi sekolah yang sebagian besar berada di daerah terpencil, membuat kegiatan mobilisasi material untuk rehabilitasi dan renovasi hanya bisa menggunakan ojek motor dan tenaga manusia secara manual. Koordinasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat dengan pemerintah Kabupaten Mamasa, yakni mulai dari pemerintah desa hingga aparat di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, membuat pelaksanaan pekerjaan sekolah dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai harapan bersama. Tidak terasa setelah melakukan survei lokasi hingga menyaksikan langsung pelaksanaan konstruksi setiap pelaksanaan program, hari ini saya akan kembali ke kantor dan bertemu dengan Kepala Balai untuk melaporkan hasil monitoring terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Mamasa. Penerapan protokol kesehatan juga diterapkan di lingkungan kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, di mana sebelum memasuki ruangan terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh dan cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saya pun diberikan arahan dan masukan oleh Kepala Balai terkait strategi untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Mamasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Capaian dan hasil pelaksanaan kegiatan BPPW Sulawesi Barat di Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2020. Telah dilaksanakan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat dan kegiatan reguler di Kabupaten Mamasa dengan capaian pembangunan program PISEU sebanyak 8 kecamatan yang tersebar di 12 desa, 1 kelurahan dengan item pekerjaan pembangunan jalan rabat beton, plat duiker, talut, perkerasan jalan sirtu, dan pembangunan box culvert. Adapun sasaran penerima manfaatnya yaitu masyarakat umum dan pekerja utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta masyarakat pelaku usaha kecil terutama pengusaha komoditas unggulan. Sebelum masuk program PISEU, Pak, jalanan akses ke kebun itu terutama yang di sini, Pak, rusak sekali, rusak parah. Kami merasa bangga dan terima kasih kepada pemerintah dengan adanya program PISEU. Untuk program sanitasi pedesaan telah terbangun sebanyak 250 unit di Kabupaten Mamasa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 552 KK yang terdiri dari 1.810 jiwa dengan item pekerjaan ruang bilik toilet, tangki septik, dan sumur resapan. Adapun penerima manfaat dari program Sandes adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, ibu hamil dan batita,
Diharapkan dengan terselesaikannya pembangunan sanitasi pedesaan ini dapat memberikan pemahaman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah tentang pola hidup bersih dan sanitasi yang baik agar dapat menekan angka stunting di Kabupaten Mamasa. Untuk program PAMSIMAS sendiri telah terbangun sarana air bersih di 21 desa dalam 12 kecamatan yang merupakan program desa reguler PAMSIMAS 3 dengan item pekerjaan pembangunan PMA atau penangkap mata air, pembangunan reservoir, hidran umum atau kran umum, serta sarana cuci tangan. Diharapkan dengan selesainya pembangunan sistem tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, dijaga dan dikelola secara berkelanjutan, serta dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah sampai pelayanan sambungan rumah ke masing-masing rumah warga. Sehingga selain dapat memberikan pelayanan air minum secara maksimal, juga dapat memberikan sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah. Terima kasih pada pemerintah dan PAMSIMAS yang mendatangkan air di kampung kami. Untuk kegiatan reguler rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah telah dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi sekolah sebanyak 2 paket kegiatan, yaitu paket rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah Kabupaten Mamasa 1 yang berjumlah 14 sekolah, terdiri dari 11 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah. Untuk paket rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah Kabupaten Mamasa 2 berjumlah 13 sekolah dasar. Ya, jadi melalui kegiatan ini kami keluarga besar SDN 10 Buangin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PUPR yang sudah menghadirkan bangunan yang luar biasa di sekolah kami di SDN 10 Buangin tempat. Dengan selesainya kegiatan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di tengah pandemi COVID-19, diharapkan dapat dimanfaatkan sarana dan prasarana yang telah terbangun tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, dan tepat sasaran.